Halo semuanya, kembali lagi bersama admin channel Guarjet ya. Admin akan mencoba untuk membuat spoiler ya. Dan kali ini spoilernya mengenai Lin Feng atau God of Martial Arts. Tapi sebelum itu admin ingin disclaimer dulu ya. Ini video yaitu mengenai spoiler berisikan tentang alur jalannya cerita yang diambil dari suatu novel ya. Dan novel ini yang diterjemahkan dan diartikan dalam wujud video ya. Jadi mengenai ada kesalahan suara ataupun gambar, admin mohon maaf ya. Maka dari itu selamat menonton dan mendengarkan ya. Makasih. Lin Feng telah mempermalukannya. Baiklah, aku akan membunuhnya, kata pria muda dengan pakaian putih sambil tersenyum seolah-olah dia bisa memutuskan nasib Lin Feng dalam satu kalimat. Pada saat itu, pria muda dengan pakaian hitam mengulurkan tangannya ke arah Lin Feng dan kekuatan aneh menyelimuti Lin Feng. Lin Feng tampak tanpa ekspresi saat dia menekan udara ke arah lawannya. Dia begitu kuat sehingga dia tidak takut banyak orang. Boom! Tinju mereka bertabrakan. Lin Feng merasakan kekuatan mengisi tinjunya yang menyakitkan. Dia bisa kehilangan lengannya. Lengan Lin Feng bergetar hebat, dan kekuatan yang mengerikan menekan kekuatan sobek yang merusak itu. Pada saat yang sama, kekuatan di tinjunya meledak, dan suara retakan terdengar, dan telapak tangan lawan retak. Enyahlah! Lin Feng melompat ke depan dan pria muda dengan pakaian hitam mengerang kesakitan saat ia didorong mundur ke dinding di dalam restoran. Beberapa bagian dinding runtuh ketika pria itu didorong masuk ke dalamnya. Lengannya tergantung longgar dan patah. Kamu cukup kuat tetapi tidak cukup kuat untuk mengalahkanku, kata pria muda dengan pakaian putih acuh tak acuh. Lin Feng berbalik dan menatapnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, meskipun tingkat kultivasimu lebih tinggi dariku, kau tidak mengenalku. Aku bisa menghancurkanmu dalam satu serangan. Petik 2. Keduanya memiliki kata-kata yang tajam. Mereka saling memandang untuk sesaat sebelum pria muda berpakaian putih perlahan berdiri dan mengeluarkan angin kencang. Meja di depannya bahkan pecah di bawah tekanan. Aku akan memberimu pelajaran sekarang, kata pria muda dengan pakaian putih sambil melepaskan energi yang gila. Lin Feng memutuskan untuk melepaskan energi apinya. Orang-orang dengan cepat menghindari api dan pindah meskipun mereka ingin menonton. Tingkat 5 niat api, sangat berbakat, kata pemuda itu tersenyum. Dari belakangnya, angin hitam yang menakutkan mulai bertiup dengan tanda aneh di dalamnya. Slash, kaca. Semua orang yang tetap di bar merasa seperti tercekik. Ledakan terdengar saat bila itu pecah. Lin Feng merasakan energi yang menakutkan yang hampir membuatnya mati lemas. Rupanya, angin itu sangat kuat. Niat apinya hancur, lebih buruk lagi, diserap oleh angin. Itu adalah jiwa bela diri. Lin Feng tidak siap untuk itu. Sungguh jiwa bela diri yang aneh pada saat itu. Dia jarang melihat orang lain dengan jiwa bela diri yang kuat. Tapi di masa lalu, hanya sedikit lawannya yang memiliki jiwa bela diri yang luar biasa kuat, seperti Duan Wudao dan Duan Wuya, yang memiliki kekuatan garis keturunan. Jiwa bela diri mereka adalah jiwa bela diri segel pintu. Namun, ada korelasi kuat antara jiwa yang kuat dan darah garis keturunan. Hanya sedikit orang yang mewarisi jiwa bela diri garis keturunan. Karena itu, dapat diasumsikan bahwa kebanyakan orang hanya memiliki jiwa bela diri biasa. Namun, pemuda di depannya itu orang yang tidak biasa. Jiwa bela dirinya sendiri dapat menghancurkan niat, itu adalah keuntungan yang kuat. Pernahkah kamu melihat jiwa seperti itu? Kau benar-benar orang yang lemah. Benua sangat luas, kau tidak bisa membayangkan ada berapa jenis jiwa yang kuat. Sudah kubilang, aku bisa dengan mudah membunuhmu. Dinding restoran sudah hancur. Lin Feng dan pria itu sedang bertempur di luar sekarang. Tidak perlu bicara dengan sampah, bunuh saja dia, kata gadis di latar belakang. Dia membenci Lin Feng. Baik, kata pria muda itu. Angin kencang mulai bertiup lagi. Lin Feng pindah kembali. Bahkan dengan kekuatan fisiknya, angin itu masih terasa sakit.
Lin Feng tahu bahwa dia bisa bertemu dengan pembudidaya yang sangat kuat di benua. Mereka tidak seperti para pembudidaya ranah Tianwu kedua atau ketiga yang dengan mudah dia bunuh sebelumnya. Tuan Tianlin, teriak beberapa orang pada saat itu. Sekelompok orang telah tiba. Pria muda berpakaian putih berbalik dan mengangguk pada mereka. Pemimpin kelompok melihat bahwa pemuda itu berkelahi dan menjabat tangannya. Dalam sekejap, sekelompok orang mengelilingi Lin Feng. Tuan Tianlin, mengapa kau melawan orang seperti itu? Suatu kehormatan bagi mereka untuk bertarung denganmu, ucap pemimpin kelompok dengan penuh hormat. Patriark menyuruhku untuk datang dan menjemputmu. Tolong, jangan marah. Petik 2. Tidak masalah, kata pria muda dengan pakaian putih. Angin puyuh di belakangnya menghilang dan kembali ke tubuhnya. Suasana kembali tenang dan akhirnya semua orang menghembuskan napas dengan tenang. Mereka hampir mati lemas sesaat sebelumnya. Tuan Tianlin, sang patriark sedang menunggu. Mereka akan mengurusi orang itu sehingga kamu tidak perlu bertarung lagi. Petik 2. Baik, dia mempermalukan wanita yang kucintai, jadi bunuh dia dan bawakan aku Qiongqi itu kepadaku. Kata pria muda itu. Tidak masalah, pria itu mengangguk, lalu berkata kepada yang lain, lakukan apa yang diperintahkan Tuan Tianlin. Orang menyedihkan, kau bahkan tidak tahu seberapa tinggi langit. Kau melewatkan kesempatanmu, dan kau bahkan tidak punya kesempatan untuk bertobat. Pemuda berbaju putih itu memandang rendah Lin Feng dengan arogansi yang luar biasa. Di matanya, Lin Feng tak lebih dari seekor semut. Dia berbalik dan pergi bersama istrinya. Orang-orang itu dari Sekte Xiao Yao. Apakah mereka berbicara tentang Patriark Sekte Xiao Yao barusan? Banyak orang berbisik. Siapa pemuda itu? Siapa orang yang menjadi Patriark Sekte Xiao Yao untuk mengirim orang menjemputnya? Betapa bergengsi. Petik 2. Banyak orang memandang Lin Feng. Dia gila untuk memprovokasi orang dengan status setinggi itu. Dia hampir mati sesaat sebelumnya, tetapi sekarang dia dikelilingi oleh para pembudidaya tingkat Tian, jadi mungkin akan berakhir sama, dia mungkin akan mati. Anak bodoh, pikir kerumunan. Pemuda itu mungkin datang karena pertemuan di kota kuno Wuyu. Pasti, kota kuno Wuyu tidak jauh. Dia mungkin pergi ke sana. Petik 2. Lin Feng mendengar apa yang orang-orang bicarakan. Dia tidak berharap bertemu orang-orang dari Sekte Xiao Yao di sana, dan pertemuan apa yang mereka bicarakan. Lin Feng mendengar apa yang orang-orang bicarakan. Dia tidak berharap bertemu orang-orang dari Sekte Xiao Yao di sana, dan pertemuan apa yang mereka bicarakan. Pada saat itu, energi yang kuat mengelilingi Lin Feng. Lin Feng melirik mereka. Orang-orang itu tidak lemah. Bahkan ada satu orang yang berada di ranah Tianwu keempat. Lin Feng tiba-tiba bangkit di udara memberitahu Qiongqi untuk melakukan hal yang sama. Kamu pikir mau kemana? Teriak seseorang dengan geram. Lin Feng secara mengejutkan ingin melarikan diri, tapi tidak mungkin. Lin Feng bergerak sangat cepat. Orang-orang itu mengerang dan mulai mengikuti Lin Feng menggunakan teknik kelincahan Xiao Yao. Apakah yang dipikir dia? Akankah dia pergi? Lin Feng melirik orang-orang dan mulai menggunakan teknik kelincahan Xiao Yao juga. Orang-orang itu terdiam. Itu adalah teknik kelincahan Xiao Yao, teknik kelincahan dari sekte mereka, Sekte Xiao Yao. Lin Feng bisa menggunakan teknik kelincahan Xiao Yao, bagaimana? Selain itu, Lin Feng tampaknya telah menguasai teknik ini lebih baik daripada mereka. Kejar dia, teriak seseorang dengan marah. Semua orang mulai mengejar Lin Feng. Mereka harus mencari tahu di mana dia telah mempelajari teknik ketangkasan Xiao Yao dan kemudian membunuhnya. Lin Feng telah mempelajari teknik kelincahan Xiao Yao dari Three Life Demon. Meskipun tingkat kultivasinya lebih rendah daripada mereka, dia lebih cepat dari mereka. Setelah waktu yang singkat, Lin Feng tiba di tempat yang sunyi dan melambat. Kemana kamu pergi? Teriak seseorang dengan geram. Banyak orang mengikutinya sekarang. Namun, ketika mereka berada di dekatnya, Lin Feng berbalik dan batu segel iblis muncul. Bunuh dia! Teriak seseorang dengan marah. Lin Feng melemparkan batu segel iblisnya dan berlari secepat yang dia bisa. Dua orang pertama merasa tertindas, seolah mereka tidak bisa bergerak lebih jauh. Kekuatan batu segel iblis itu luar biasa. Wajah mereka menunjukkan sedikit kekhawatiran karena mereka tahu mereka tidak bisa menghindarinya lagi. Terima kasih yang sudah menonton.
dari awal hingga akhir ini. Dimana nantikan video selanjutnya ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi dan alarmnya ya. See you next time.